Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut ilmu itu wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzubillahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Halo teman-teman, perkenalkan nama Ane Muksin Ali Rasidin dari Prodi Ilmu Komputer angkatan 2020 Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta, disalim sebagai Kepala Divisi Humas Salim FMIPA 2020. Nah, di SIPA kali ini, Syiar Penyapa, Ane mau ngejelasin sedikit keutamaan menuntut ilmu bagi kita, bagi seorang muslim. Agama kita ada tuntunannya, mengajak pada pengikutnya, kita sebagai muslim, pengikutnya, muslimah untuk menuntut ilmu. Dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW menegaskan pada kita tentang kewajiban akan menuntut ilmu baik bagi muslim ataupun muslimah. Dimana dalam hadis diriwayatkan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sudah sangat jelas hadis sahih tersebut memberi jalan kepada kita, memberi arahan kepada kita, memberi petunjuk kepada kita akan wajibnya menuntut ilmu. Nah, kewajiban ini sangat berkaitan erat nantinya dengan kepentingan kita sebagai manusia dan derajatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, di saat seperti ini banyak sekali macam-macam jalan yang bisa ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah, ke majelis, ada yang ikut pengajian, ada yang mencari ilmu dengan membaca buku, ada yang mencari ilmu dengan sistem formal seperti kita di sekolahan, di kampus, di internet, dan masih banyak sumber-sumber ilmu yang akan kita dapat di luar sana. Nah, sini saya akan menjelaskan keutamaan kita sebagai umat muslim menuntut ilmu. Yang pertama, kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ilmu. Nah, keutamaan perintah menuntut ilmu lainnya tidak semata-mata untuk beribadah, tapi juga untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah yang ketika dilaksanakan akan lebih banyak manfaatnya bagi manusia dibandingkan meninggalkannya. Siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Nah, mengapa? Itulah pentingnya ilmu bagi kita, seorang muslim, untuk menggali terus, untuk menambah ilmu-ilmu yang kita dapat, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia juga dan di akhirat pun juga. Nah, yang kedua, manusia yang berilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Loh, kok kenapa? Kita rajin ibadah kepada Tuhan, kepada Allah, tapi kenapa yang lebih utamanya orang-orang yang berilmu? Nah, ada sebuah hadis diriwayatkan, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas semua bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Nah, sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Nah,
Barang siapa yang mampu mengambil ilmu, berarti dia telah mengambil keberuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, seorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar. Tentu dong, itulah mengapa orang yang berilmu lebih diutamakan daripada ahli ibadah. Karena orang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar. Sehingga ketika ia melakukan suatu yang selalu didasari dengan kebenaran pastinya secara otomatis akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki, dan ada yang bersifat tidak hakiki. Nah, kita sebagai orang yang berilmu pasti bisa membedakan mana yang hakiki dan mana yang tidak hakiki. Sehingga ilmu yang ia dapat akan menuntutnya untuk beribadah secara otomatis karena dia tahu mana yang benar. Nah, sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu, tanpa didasari pelajaran atau enggak segala macam, akan membuat kualitas ibadahnya hanya berdasarkan keyakinan. Kalau keyakinan itu benar, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salah, nah itu yang berbahaya, teman-teman. Maka dari itu orang berilmu masih lebih unggul dalam satu hal, yakni yakin dan berilmu. Karena orang yang berilmu pasti memiliki keyakinan, meskipun yang berhak menilai ibadah tidak bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendapat ini ada loh firman Allah, dan fa'illahul lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dalam Quran surat Mujadilah ayat 11. Tentu saja banyak banget manfaat dari orang yang menuntut ilmu. Pastinya kalau kita membahas keutamaan dari ilmu tidak ada habisnya waktu. Pasti sangat banyak. Nah, seperti salah satu contohnya ketika kita mewarisi ilmu kepada seseorang bahwa ilmu itu baik, itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Walaupun kita telah meninggal, nah itu pahalanya masih ngalir. Karena kita sudah menyebarluaskan ilmu-ilmu yang baik kepada orang-orang sekitar kita. Nah, maka dari itu jangan pelit bagiin ilmu. Nah, sesungguhnya itu adalah amalan jariah yang enggak ada putusnya karena pahalanya. Oke, mungkin cukup itu saja Sipa kali ini tentang pentingnya menuntut ilmu bagi seorang muslim dan muslimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik saya pribadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menuntut ilmu, teman-teman.